Halo semuanya, perkenalkan Anu. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Syafa Zahro di video tentang algoritma dan pemrograman. Untuk materi kali ini aku akan membahas tentang Tinkercad dan juga dasar C++. Jadi kita langsung masuk. Jadi nanti ada beberapa pembahasan yang akan aku jelasin. Yang pertama ada robotika dasar melalui Tinkercad, terus logika dan contoh pemrograman, konsep C++ dan juga cara menulis kode, terus setup C++-nya gimana, terus struktur dasar C++-nya, sampai nanti kita bikin project Hello World. Oke. Buat yang pertama, ini aku bakalan ngenalin Tinkercad. Jadi Tinkercad ini semacam website. Nanti di dalamnya teman-teman bisa ngedesain. Ini namanya Arduino Uno. Nanti teman-teman bisa ngedesain komponennya sendiri dan buat settingnya ini kita bisa setting melalui kode blok seperti ini ya teman-teman. Kita ke ini teman-teman udah ada Arduino Uno, ini udah ada komponennya. Nah ini di sini kita bisa lihat kode bloknya. Ada ini dan juga yang ini ya teman-teman. Terus kita juga bisa melihat kode versi teksnya ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah yang ini C++ code. Void ini untuk menghindari perulangan ya teman-teman. Terus di sini ada perulangan juga. Terus selanjutnya kita akan bahas ke logika dan juga contoh program. Di sini logika dan contoh program. Di sini kita punya website Blockly. Jadi di website Blockly ini kode pemrogramannya itu dibentuk dalam sebuah kode blok seperti di Scratch ya sama ya teman-teman. Biar bisa dipahami secara logika manusia. Nah, perintah-perintah yang ada di kode blok pun yang bisa kita pahamin. Sedangkan dari komputer mereka ini lebih paham melalui bahasa pemrograman. Nah, ini kita masuk ke website Blockly-nya. Nah, ini tampilan Blockly dan juga bahasa pemrograman dari JavaScript ya teman-teman. Ini kita bisa lihat bahasa pemrograman lain, ada Python. Nah seperti ini teman-teman, count sama dengan nol. Terus nanti count kita setting jadi 1. Nah terus ada PHP. Terus yang lain juga ada. Selanjutnya kita bakalan bahas konsep C++ dan juga menulis kode. Jadi untuk konsep C++ ini nanti pertama kita bakalan dapat sebuah masalah nih, suatu problem yang harus kita solve, yang harus kita selesaikan masalahnya. Nah gimana cara kita menyelesaikannya? Kita urutin dulu nih, mulai dari masalahnya apa, gimana cara kita menyelesaikannya, terus nanti outputnya bakalan jadi apa, kita susun melalui algoritma buat penyelesaiannya. Nanti setelah jadi algoritmanya,
kita mengkompres kita mengubah algoritmanya ini ke dalam bentuk kode pemrograman C++, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya aku bakalan menjelasin gimana cara setup C++. Sebenarnya di video sebelumnya aku udah ngejelasin ya teman-teman. Nah, di sini aku jelasin lagi dari bagian kita men-setup C++. Semua tentang kamu dan aktivitas dengerin musikmu ada. Nah, pertama teman-teman bisa cari C++ dengan Spotify Premium. Nah, nanti bakal muncul tampilan seperti ini teman-teman. Terus VS Code ini udah ya. C++ ini merupakan sebuah compiler di VS Code-nya nih teman-teman. Adalah momen perayaan musik dan podcast kita bakalan lihat nih tampilan seperti ini kalau di scroll. Banyak pertanyaan. Terus selanjutnya kita bakalan menginstal W6427C. Tinggal diikutin, kita bakalan download MSJS. Terus di setup, diklik next aja terus sampai yang terakhir, nanti sampai finish. Terus kita bakalan searching nih MSJS di Windows kita. Nah, nanti bakalan muncul tampilan seperti ini. Terus kita bakalan menyalin nih dari website yang tadi nih, website MSJS-nya, mengcopy paste nih tulisan-tulisan ini ke dalam MSJS tadi. Terus nanti sampai muncul seperti ini, kita klik, kita tulis yes di bagian yang sini, Y besar. Terus selanjutnya kita bakalan mendownload nih si perangkatnya bakalan download isi dari MSJS-nya. Setelah selesai nanti akan ada kalimat yang perlu kita copy paste juga nih teman-teman, yang ini. Oke, kalau udah nanti si perangkat bakalan download lagi nih, download isi dari MSJS-nya. Terus kalau misalkan udah Ctrl Alt terus Enter, nah terus nanti si MSJS-nya berarti udah terinstall ya teman-teman. Selanjutnya kita bakalan menambahkan path dari min.gw-nya. Gimana caranya? Kita bakalan copy paste si MSJS 64 ini ke environment variable. Jadi teman-teman tinggal searching di Windows-nya, terus ada edit di sistem environment variable. Nanti bakalan muncul nih, teman-teman tinggal klik environment variable-nya. Terus selanjutnya di sini kalian tinggal klik path. Terus nanti akan muncul tampilan seperti ini. Terus nanti kalian klik yang new. Terus nanti kalian masukin kode yang udah tadi kita salin. Nah, tinggal diklik play, terus nanti udah selesai. Oke. Selanjutnya kita bakalan ngecek di command prompt ya. Nanti cek G++ version, min version. Nah, nanti udah muncul. Oke. Lanjut kita bakalan menginstal compiler yang lainnya, yaitu Code Runner itu untuk menjalankan kode yang nanti kita buat. Jangan lupa untuk settingnya kita pergi ke preference, setting, terus jangan lupa klik extension, dan juga run in terminal and save all files before run. Nah, selanjutnya udah. Oke.
Nah, selanjutnya kita bakalan membuat project Hello World, ya teman-teman. Project Hello World ini sendiri udah ada di VS Code. Pertama, teman-teman tinggal masukin library-nya apa aja, terus di sini ada integer mainnya untuk merunning semuanya. Terus ada kita tulis std terus ada titik dua kali sama count. Terus nanti tinggal masukin hello world. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti ketika di running, tulisan hello world ini bakalan muncul, teman-teman. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada bagian penjelasan akhir dari aku, ya. Jadi di materi kali ini ada gambaran menyeluruh nih tentang dasar-dasar robotika dan pemrograman modern yang tadi udah aku jelasin di Tinkercad. Jadi nanti di Tinkercad itu ada komponen-komponen yang bisa kita atur sendiri, yang bisa kita ambil terusnya apa yang kita mau, terus kita rancang sendiri tuh komponen yang mau kita buat. Terus nanti kita bisa ngejalanin ngesimulasiin si komponen yang udah kita buat, yang udah jadi, ke dalam bentuk pemrograman. Contoh misal tadi ada Arduino Uno, gimana caranya tadi biar si Arduino Uno-nya ini bisa nyalain sebuah LED itu, kita bisa setting lewat kode. Ada dari kode blok, ada juga dari kode berupa tag ya teman-teman. Nah, terus ada konsep pembacaan sensor pada Arduino Uno, terus pengolahan data input, terus kontrol aktuator seperti DC motor atau servo, sampai gimana cara rangkaian tersebut diuji atau disimulasiin dari Tinkercad tadi. Nah, terus kita belajar gimana logika dasar program yang tadi kita udah aku jelasin tadi, dituangin dalam bentuk sintaks di C++, JavaScript dan juga PHP. Nah, di C++ ini kita belajar gimana cara ngerunning sebuah kode dalam sebuah compiler di VS Code ya teman-teman. Nah, terus ada pendalaman konsep inti tentang C++, mulai dari struktur program, tipe data, variabel, percabangan, perulangan, sampai gimana cara kita nulis kode yang rapi, tersusun, konsisten, terus mudah dibaca dan juga nggak berulang-ulang. Nah, ini pengantar ini bisa jadi jembatan di teman-teman buat menuju ke topik selanjutnya nih, seperti object oriented programming, manfaat standar template library atau STL, terus penggunaan template buat membuat sebuah kode generate serta integrasi C++ dengan perangkat IoT atau hardware lainnya. Nah,
Terus kita juga dibimbing buat ngelakuin instalasi dan konfigurasi keyboard pada berbagai sistem operasi, contoh seperti Windows, Mac OS, maupun Linux. Jadi nanti kita bisa melakukan atau bisa beradaptasi dengan berbagai sistem operasi. Nah, terus tahapan berikutnya kita tadi udah buat project, yaitu project tentang Hello World. Itu kita bisa paham tentang apa itu struktur folder, file, dan gimana cara pengaturan dasar yang diperlukan buat nulis sebuah program. Nah, pengenalan terhadap struktur ini kemudian dilanjutkan dengan latihan yang tadi udah kita buat. Terus proses ini dimulai dari menulis, melakukan kompilasi, terus menjalankan hasil compile, dan menampilkan output pada layar. Nah, dengan menyelesaikan rangkaian materi ini, diharapin ini kita bisa paham konsep C++ yang tadi, terus juga makin terampil mengeksplor C++ ini, program C++. Nanti ketika kita udah bisa paham nih gimana konsep awalnya, buat mengeksplornya itu perlu nih tentang dasar-dasar robotika dan pemrograman modern yang tadi udah aku jelasin di Tinkercad. Jadi nanti di Tinkercad itu ada komponen-komponen yang bisa kita atur sendiri, yang bisa kita ambil terus-terusnya apa yang kita mau, terus kita rancang sendiri tuh komponen yang mau kita buat. Terus nanti kita bisa ngejalanin ngesimulasiin si komponen yang udah kita buat, yang udah jadi, ke dalam bentuk pemrograman. Contoh misal tadi ada Arduino Uno, gimana caranya tadi biar si Arduino Uno-nya ini bisa nyalain sebuah LED itu, kita bisa setting lewat kode. Ada dari kode blok, ada juga dari kode berupa teks ya teman-teman. Nah, terus ada konsep pembacaan sensor pada Arduino Uno, terus pengolahan data input, terus kontrol aktuator seperti DC motor atau servo, sampai gimana cara rangkaian tersebut diuji atau disimulasiin dari Tinkercad tadi. Nah, terus kita belajar gimana logika dasar program yang tadi kita udah aku jelasin tadi, dituangin dalam bentuk sintaks di C++, JavaScript, dan juga PHP. Nah, di C++ ini kita belajar gimana cara ngerunning sebuah kode dalam sebuah compiler di VS Code ya teman-teman. Nah, terus ada pendalaman konsep inti tentang C++, mulai dari struktur program, tipe data, variabel, percabangan, perulangan, sampai gimana cara kita nulis kode yang rapi, tersusun, konsisten, terus mudah dibaca dan juga nggak berulang-ulang. Nah, ini penganggar ini bisa jadi jembatan nih teman-teman buat menuju ke topik selanjutnya nih, seperti object oriented programming,
pemanfaatan standar template library atau STL, terus penggunaan template buat membuat sebuah kode generik serta integrasi C++ dengan perangkat IoT atau hardware lainnya. Nah, terus kita juga dibimbing buat melakukan instalasi dan konfigurasi code pada berbagai sistem operasi, contoh seperti Windows, Mac, macOS, maupun Linux. Jadi nanti kita bisa melakukan atau bisa beradaptasi dengan berbagai sistem operasi. Nah, terus tahapan berikutnya kita tadi udah buat project, yaitu project tentang Hello World. Itu kita bisa paham tentang apa itu struktur folder, file, dan gimana cara pengaturan dasar yang diperlukan buat nulis sebuah program. Nah, pengenalan terhadap struktur ini kemudian dilanjutkan dengan latihan yang tadi udah kita buat. Terus proses ini dimulai dari menulis, melakukan kompilasi, terus menjalankan hasil compile, dan menampilkan output pada layar. Nah, dengan menyelesaikan rangkaian materi ini, diharapin ini kita bisa paham konsep C++ yang tadi, terus juga makin terampil mengeksplor C++ ini, program C++. Nanti ketika kita udah bisa paham nih gimana konsep awalnya, buat mengeksplornya itu bakalan lebih gampang lagi. Terus buat kita ngebuat program-program yang lainnya juga Saatnya gampang, menyambut teman-teman. Spotify Rap tahun ini. Seperti Rap itu, adalah momen perayaan musik dan mungkin itu podcast yang penjelasan menemanimu dari sepanjang tahun. Di 2025 ini, Rap menjawab banyak pertanyaan penting, seperti genre apa yang menggambarkan tahunmu, siapa artis yang menempati Oke, posisi let's nomor go. satumu, dan berdasarkan kebiasaan Kurang mendengarkan, panjang anjing. klub mana yang cocok untuk